analisisnya berbeda dengan investor jangka pendek. Kalau investor jangka panjang, mereka melihatnya adalah kinerja laporan keuangan perusahaannya. Saya mau beli saham A, misalnya saya melihat bahwa kinerja keuangan perusahaan saham A itu baik, gitu ya, bagus. Oh, lihat dari apa? Lihat dari rasio-rasio keuangannya. Nah, itu dianalisis oleh investor, sehingga ketika kita akan menentukan pilihan terhadap perusahaan, ya, dalam hal ini dalam membeli saham, maka kita lihat kinerja keuangan perusahaan dulu seperti apa, gitu. Berbeda dengan investor jangka pendek. Kalau investor jangka pendek, dia tidak melihat kinerja keuangannya bagus atau tidak, jadi tidak melihat laporan keuangan seperti apa, gitu ya, terus rasio-rasio keuangan seperti apa, tapi yang dia lihat itu adalah nanti bagaimana pergerakan harga sahamnya, ya, pada saat itu. Sehingga nah, ini nanti kita pada saat tinggi, durasi juga waktunya juga cepat, gitu ya. Tadi dari harga saham tersebut dan penggunaan tawaran di pasar sahamnya, itu melihatnya technical analysis, gitu ya. Nah, kita analisis di sini adalah tentang kebijakan dividen. Keuntungan yang akan dapatkan oleh investor atau perusahaan membagikan keuntungan kepada investor, gitu ya, ketika perusahaannya sedang mendapatkan laba, gitu ya. Nah, dividen ini diambil dari nilai laba bersih, ya, laba bersih, tapi harus dikurangi juga dengan laba ditahan. Laba ditahan kan untuk balik lagi modal kepada perusahaan, gitu ya. Oke, ini laba bersih toh, ya, kemarin berapa kan keuntungan dari si perusahaan, gitu ya, sehingga perusahaan menganalisis, oh, perusahaan kita mendapatkan laba, gitu ya, untuk mendapatkan kembali investor, gitu ya, untuk mendapatkan modal kembali dari investor. Nah, saya juga harus membagi keuntungan kepada investor yang sudah membeli sahamnya, gitu ya. Nah, maka nanti berapa yang akan diberikan dividennya itu tergantung dari kebijakan yang diberikan oleh perusahaan. Nah, tetapi dividen ini bisa diambil dari earning after tax-nya berapa, laba yang dia dapatkan berapa, tapi harus dikurangi dengan namanya adalah saldo laba atau laba ditahan, ya, laba ditahan yang dimasukkan kembali ke perusahaan untuk apa? Untuk modal ataupun operasional perusahaan tersebut, gitu ya. Jadi gak dibagikan semua laba, bagian semua pada investor, tidak, tetapi ada laba ditahan, ya, sebagai cadangan itu masuk ke dalam perusahaan untuk operasional kembali perusahaan. Ya, ini adalah dividen. Okay. Ibu, mohon maaf. Ya. Ini slide-nya masih di slide 1 ya, Bu. Soalnya di saya nggak gerak, Bu. Ya, masih slide 1. Oh ya, makasih, Bu. Ini udah masuk slide 2 nih, kelihatan nggak? Sudah mau masuk ini, yang kedua. Masih di slide 1. Ya, slide 1 tapi ada komponen yang kedua. Yang titik kuning kedua. Muncul nggak? Yang lainnya? Minta info lain. Masih slide 1, Bu. Ya, slide 1-nya ini, ya, ada titik yang 2 nih, titik kuning yang kedua. Muncul nggak? Kalau nggak berarti ini delay nih takutnya sinyalnya. Nggak ada, Bu. Nggak ada? Nggak ada, Bu. Tulisannya masih kebijakan dividen doang. Oh, aduh, ini gimana ini? Masih kebijakan dividen? Saya udah kemana ya? Masih di sana kebijakan dividen, masih hitam juga. Udah, Bu. Mungkin agak delay ya di sini, ya, mungkin sinyalnya. Oke, ini ya. Nah, ini. Tar. Muncul udah. Sudah, Bu. Oke, nggak apa-apa, nanti confirm lagi, Bu, slide-nya belum berubah, biar saya nanti nggak lanjut terus, gitu ya. Ya. Jadi di sini, ya,
di nilai laba bersih tadi dikurangi dengan laba ditahan. Nah, ini dividen tadi ya secara teori tadi dibagikan kepada pemegang saham sebagai keuntungan ya dari laba perusahaan. Ya. Kita lanjut. Nah, kita analisis tentang tipe-tipe dividen. Ini kelihatan ya, muncul ya, tipe dividen. Ada? Ada Bu. Belum Bu. Yang dividen kas sama dividen non kas? Belum Ibu. Belum. Belum Bu. Ya. Sekarang muncul nggak? Sudah Ibu. Sambil berjalan saya ambil ngomong misalkan ya, boleh dicatat apa saja gitu ya. Siapkan alat tulisnya kalau takutnya agak lambat di sini ya. Oke. Tipe dividen ada 2 di sini, dividen kas sama dividen non kas. Dividen kas itu adalah ya kita punya gitu ya, rupiah ya, Rp1.000 per lembar saham. Maka tadi katakan Rp1.000 per lembar saham, kita memiliki saham berapa? Nah, itu bentuk nilai dividen non kas. Jadi bukan dalam bentuk nominal uang, tetapi dalam bentuk lainnya, gitu ya. Contoh misalnya stok dividen. Oh, berarti dividen yang diberikan dalam bentuk saham. Sahamnya yang dibagikan. Oh, berarti nanti tidak dalam uangnya, tetapi dalam bentuk dibagikan adalah sahamnya, jumlah lembar sahamnya. Artinya kekayaannya bertambah dari jumlah lembar saham tersebut, gitu ya. Tapi kalau secara nominal uangnya belum jual kan sahamnya. Nah, itu ya dividen non kas. Itu juga nanti ada namanya stock split ya, perusahaan melakukan stock split atau pemecahan saham. Nah, biasanya dilakukan oleh perusahaan ketika dianggap misalnya wah ini saham nilai rupiah sahamnya terlalu besar, maka perusahaan mengambil kebijakan kalau gitu kita kurangi ya nilai harga sahamnya gitu ya, kita bagi rasio misalkan 2 dibagi 2 dari harga 1.000 jadi 500 gitu ya. Tetapi jumlah lembar sahamnya itu berarti kan dikalikan 2 jadi banyak lembar saham. Kalau untuk jumlah nominal total keseluruhannya itu nanti hitung-hitungannya adalah sama gitu ya. Tetapi adalah nanti jumlah dari harga sahamnya. Biasanya sih perusahaan melakukan seperti itu untuk menarik investor kok harganya murah gitu ya. Kalau mahal kan mungkin investor menganggap bahwa tidak mampu untuk membeli. Tapi kalau murah kan menarik gitu ya untuk dibeli gitu. Nah, tapi bagaimana investor yang sebelumnya yang mereka membeli harga saham tinggi ya, berarti mereka mempunyai jumlah lembar sahamnya yang banyak gitu ya. Oke, ini adalah tentang stock split. Oke. Terus selanjutnya hubungan antara besar pendapatan dividen. Nah, ini saya ada gambar, mudah-mudahan muncul di Anda di layar. Muncul Bu. Oke, ya. Jadi di sini ya bisa dilihat ya, tolong dianalisis dan dilihat besarnya hubungan pendapatan dengan dividen. Nah, di sini namanya adalah kebijakan perusahaan memberikan kebijakan stabil, pembagian dividen yang stabil. Apa yang dimaksud dengan pembagian dividen yang stabil gitu ya? Misalnya ini pendapatan perusahaan ya per lembar sahamnya. Nah, kita lihat di sini ya. Awalnya dari sini, terus misalnya pendapatannya naik ya. Nah, posisi sudah naik, ini nanti sama di tahun tertentu, tiba-tiba turun misalnya ya, nanti naik kembali dan sebagainya. Nah, yang dilakukan oleh perusahaan ketika dia akan bagian dividennya, nah, ini tidak langsung misalnya perusahaan dari titik sini, oh ternyata pendapatan naik, maka menaikkan juga jumlah dividennya. Ternyata kalau untuk yang stabil tidak, menaikkan
dalam waktu nanti periode tertentu. Jadi pada saat naik dan turun itu tidak langsung menaikkan ataupun menurunkan dari nilai dividennya. Oh, saya mau naikin dividen tapi nanti ya di periode tertentu. Sudah dianggap misalnya stabil tertentu ya, baru muncul perusahaan akan menaikkan dividennya. Nah, lihat ini fluktuasinya misalnya tertentu tidak secara langsung mereka akan menaikkan. Mungkin kondisi ini nanti di saat periode tertentu gitu ya naik kembali, maka nanti di sini bisa akan menaikkan nilai dividen per lembar. Atau begitu juga bukan hanya naik ya, prosesnya turun pun sama. Dia pada saat misalkan harga saham turun di sini mereka stabil, tidak langsung menurunkan nilai dividen per lembar sahamnya. Itu adalah memberikan kebijakan pemberian dividen per lembar saham yang stabil. Berbeda dengan yang konstan. Ini keluarga yang konstan nih. Gambar yang kedua. Belum Ibu. Hah? Belum Bu. Oke. Udah Ibu. Jadi di sini ya, bagaimana kalau kebijakan yang konstan ya, hubungan pendapatan dengan dividen gitu ya, dilihat secara konstan. Maka kita lihat di sini, ini pendapatan perusahaan ya, EPS perusahaan. Nah, lihat di sini, pada saat perusahaan menaikkan keadaan perusahaan sedang naik ya pendapatannya, maka kebijakan dari perusahaan juga akan menaikkan nilai dividennya. Jadi sama nih searah, fluktuasi yang ada pada besaran pendapatan, maka dividennya pun akan mengikuti fluktuasi dari pendapatannya. Ini adalah kebijakan yang konstan. Beda ya, kalau yang stabil tidak langsung naik atau turunnya dari pendapatan, maka si dividen pun tidak langsung menaik atau menurunkan. Jadi di saat periode tertentu baru dia akan membuat kebijakan naik ataupun turunnya, tidak secara langsung. Tapi kalau untuk yang kedua, kebijakan kedua, nah ini besarnya pendapatan naik, maka dividennya pun naik. Jadi perusahaannya lagi bagus nih, laba gitu ya, tiap tahun berubah-ubah nih, maka perusahaan akan membagikan dividen. Bagaimana kalau misalnya perusahaannya keadaannya tidak sedang laba atau sedang rugi, bukan naik turun tapi sedang rugi gitu ya. Maka kalau perusahaannya sedang rugi gitu ya di akhir tahun, nah berarti perusahaan tidak memberikan dividen karena kan sedang rugi gitu ya. Oke, jadi dividen diberikan ketika perusahaannya sedang laba ataupun sedang mendapatkan keuntungan. Gitu. Kalau turun bisa jadi pendapatan turun tapi tetap bisa memberikan dividen, tapi turun. Tapi kalau untuk laba yang negatif ya atau tidak mendapatkan laba atau rugi, maka perusahaan tidak memberikan dividen. Gitu. Ya, selanjutnya apa alat ukur dari dividen atau yang berkaitan dengan dividen? Oke, yang pertama adalah dividen per share (DPS) ya atau dividen per share. Oke, dividen per share, dividen yield, dan dividen payout ratio. Kita lihat ya per satu-satu dividen per share, dividen yield, sama dividen payout ratio. Oke. Yang pertama kita lihat dividen untuk per share-nya. Oke. Nah ini ukuran yang digunakan untuk menunjukkan besarnya dividen jika dengan saham. Jadi gini, perusahaan akan membagikan dividen ya misalnya 500 miliar gitu ya, total keseluruhan. Oke, berarti kita masukkan di sini ya, berarti total dividen diberikan oleh perusahaan 500 miliar. Nah, untuk menentukan DPS kan berarti dividen yang akan kita dapatkan per lembar sahamnya. Ini harus dibagi total saham beredar pada saat atau yang dimiliki oleh perusahaan itu berapa. Tadi 500 miliar, ya. Nah, total sahamnya adalah 1 miliar. Berarti DPS-nya berapa tuh? Total dividen 500 miliar, total saham beredarnya 1 miliar. Berarti DPS-nya berapa? Kan tinggal dibagi. 5 per.
500.000. 500 ya. 500 perak Bu. 500 rupiah per lembar saham. Kok kecil ya Bu? Nah, tinggal kita punya lembar saham di situ berapa? Kalau kita punya 100.000 lembar saham dikalikan 500, berarti berapa tuh yang kita terima? Kita punya sahamnya 100.000 lembar. 500 di per lembar saham yang kita dapatkan gitu ya. Nah, berarti kita kalau di total dinominalkan secara uang ya, berapa yang kita dapatkan? 50 juta, Bu. Berarti 500 dikali 100 ribu, hasilnya berapa tuh? 50 juta, Bu. 50 juta, Ibu. 50 juta, nah, itu yang kita terima gitu ya. Kelihatannya kecil ya 500 ya, tetapi tergantung dari kita punya jumlah lembar sahamnya gitu ya. Paham ya? Kita lanjut ke DPS. Tadi DPS contohnya. Nah ini contohnya. PT Bunas Finance Indonesia memiliki total saham yang beredar. Nah ini jumlah saham beredarnya. Tahun 2001 dibagikan dividen sebesar 6 miliar ya, 32.502.790. Berapakah besarnya DPS? Oke, ini hasilnya. Kita bagi ya. Dividen berapa yang diberikan atau dibagikan, dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Coba hitung nih hasilnya berapa nih? Suara saya kemana ya? Ya, hasilnya berapa? 110, Ibu. 110 ya rupiah per lembar sahamnya. Nah ini ya. Sampai sini gampang kan? Nah, contoh DPS kita lihat di sini. Perusahaan membagikan dividen tunai ya. Saya lihat dulu. Kelihatan nggak di sini muncul perusahaan Unilever membagikan dividen tunai? Belum, Ibu. Muncul, Masih Bu. contoh yang DPS. Nah, muncul nih. Oke, kelihatan ya? Nih, muncul nggak di layar nih? Muncul, Ibu. Coba. Ada ya? Jadi ini contoh 2 sampai dengan berapa nih? 1, 2, 3, 1 miliar, 2 triliun ya? Ya, 2 triliun 708 juta 650 juta gitu ya. Oke, ini yang dibagikan total dividen. Tinggal nanti perusahaan Unilever, nah ini memiliki jumlah lembar sahamnya berapa. Maka dihasilkan di sini dividen per lembar sahamnya itu adalah sebesar 71 rupiah gitu ya. Jadi DPS di sini dividen per saham. Nah ini
yang dibagikan kepada investor sebesar 71 rupiah gitu ya. Tinggal nanti kita memiliki jumlah saham masing-masing untuk investor itu berapa. Nah, itu adalah pendapatan kita gitu ya. Oke. Nah, ini kalau ini dari websitenya Unilever, di sini ada kalender dividen tahun 2022. Nah, ini jumlah DPS-nya nilainya adalah 84. Oke. Tahun 2021 dividen finalnya adalah sebesar 100 ya rupiah per lembar saham. Nah, Bu, kalau untuk dividen gitu ya, tadi kan ngambilnya dari laba gitu. Apakah dibagikannya oleh si perusahaan itu di tahun tersebut atau setelahnya gitu ya? Nah, untuk dividen gitu ya, kan tadi dividen diberikan ketika perusahaan mendapatkan keuntungan gitu ya. Kalau perusahaan membagikan dividen yang disebut dividen final, berarti setelah akhir tutup buku. Misalnya gini, perusahaan tahun 2021 gitu ya, berarti Desember tahun 2021 mendapatkan laba gitu ya sebesar berapa miliar. Nah, kalau Unilever mendapatkan laba tadi, maka dia memberikan atau mengadakan rapat umum pemegang saham untuk memberikan dividen kepada investor. Itu ditentukan berapa besarnya. Tapi gitu ya, diberikannya nanti di tahun 2022. Jadi diberikan di tahun 2022 tapi berdasarkan tahun buku 2021. Itu namanya adalah dividen final. Tapi kalau dividen interim, nah dividen interim itu adalah dividen diberikan sebelum tutup buku. Misalkan tadi tahun 2021, nah dalam 6 bulan perusahaan akan memberikan dividen. Itu bisa gitu ya. Kok kan belum tentu untuk 1 tahun itu bisa mendapatkan keuntungan. Iya, jadi ini memang interim ini memang dividen interim hati-hati ya. Biasanya ini untuk meningkatkan bursa pasar modal gitu ya, terutama khusus untuk perusahaannya, meningkatkan banyakin investor gitu ya di tahun tersebut gitu. Ini sehingga menarik ya kalau misalkan dalam sebelum tahun buku ini sudah dibagikan. Tapi perusahaan harus betul-betul menganalisis bahwa keadaan perusahaan sedang baik-baik saja. Artinya tidak asumsinya tidak ada misalnya penggunaan dana untuk investasi di tahun-tahun mendatang, atau sudah dipastikan bahwa dana ini aman untuk dibagikan sebagai dividen interim. Tetapi dividen interim itu biasanya diberikan kepada investor tidak besar dibandingkan dengan dividen final. Kalau dividen final itu sudah pasti, dalam 1 tahun kita sudah mendapatkan keuntungan. Tapi kalau interim itu biasanya sih nggak banyak juga ya, paling setahun sekali ataupun 2 kali. Dan dibagikan biasanya sudah masuk ke dalam kuartal atau dalam 4 bulan. Nah, kalau enggak udah 6 bulan dan sebagainya, bukan di 1 tahun bukan di 1 bulan 2 bulan, tapi sudah menganalisis bahwa baru kuartal 1 nih udah dapat keuntungan, ini bisa dibagikan sebagai dividen interim gitu. Nah, kalau untuk ini kelihatan nggak yang Unilever membagikan dividen tahun 2022-2021, ada nggak nih? Apa masih slide yang Unilever ada? Mohon infonya unilever.co.id. Saya buka unilever.co.id, bukannya IDX. Muncul nggak? Belum, Ibu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Terima kasih, Tatan. Nah, ini ada yang masih confirm ya? Baru masuk. Oke.
Bentar ya. Oke, kita lanjutkan ke dividen yield ya. Oke. Kalau dividen yield ya, ukurannya apa? Nah, ini adalah DPS dibagi dengan harga pasar saham. Ya, DPS dibagi dengan harga pasar saham. Nah, ini adalah alat ukur untuk menilai kinerjanya bagus atau tidak, meningkat atau tidak. Itu dilihat dari nanti D-nya ya, dividen yield-nya. DPS dibagi dengan harga pasar saham. Jadi, yaitu dividen dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Nah, hasil tadi gitu itu namanya DPS dibagi dengan harga pasar saham. Harga pasar saham apa? Harga saat itu berapa gitu ya? Harga sahamnya ditentukan pada saat tahun tersebut gitu ya, itu berapa gitu ya, atau per akhir tahun itu berapa gitu ya. Saya contohkan di sini misalnya ya, ini kan ya membayarkan dividen, tinggal tambahkan nolnya 6 ya ke belakang ya. Oke. Laba bersih yang diperoleh 92.776.442 juta. Berarti kalau udah juta sama juta bisa dibagi nih. Sampai akhir tahun ya jumlah saham yang beredar, nah ini 378 juta. Harga penutupan saham tersebut adalah 1.450. Maka besarnya DY dulu, DY berapa? Sebelum DPR, D berapa besarnya DY? Dividen yield. Berarti tadi dividen yield ngambilnya dari mana? Dari DPS per Harga saham pasar harga Ibu. saham. DPS-nya ambilnya dari mana? Dari total dividen dibagi ya, total total saham. dividen dibagi dengan jumlah lembar saham beredar. Berapa kalau gitu DPS dulu? Berarti kita cari DPS dulu ya. DPS-nya berapa? Oke, berapa hasilnya? D-nya berapa? Ada yang membantu jawab?
Berarti 15.120 dibagi 92.776. Sorry nih. Dividen 78 bukan? jumlah lembar sahamnya berapa? Ini ya? Kita cari Iya. ya, ini dividennya 15 dibagi berapa? Jumlah lembar sahamnya 378 378. Hasilnya berapa? 40. 40. Terus dibagi dengan harga sahamnya. Berarti dibagi dengan 92 juta. 1000 berapa? 0, ya berarti ya. 0,027. 0,027. Tuh, gitu ya. Oke, kita lihat. Ya. Ini benar nggak nih ya tadi? Oh, ini beda kasusnya ya, contohnya beda. Ya, yang tadi ini ya, DPS-nya adalah 40. Dividennya tadi 0,0275, ini belum dicari ya. Oke. Nah, kalau contoh untuk ini, oke. Muncul ya di sini ya, yang contoh dividen yield di layar saya. Ya, mungkin di sini sinyalnya agak error ya. Saya sudah masuk juga pakai akun saya di Google Meet-nya, agak lambat juga nih. Oke. Jadi ini contohnya perusahaan ya membayar dividen interimnya satu kali sebesar 110 per lembar saham. Nah, ini sudah langsung DPS ya. Oke. Terus selanjutnya harga sahamnya 2.800, tinggal dibagi saja. 110 dibagi 2.800 hasilnya 0,0392. Tapi kalau misalnya tadi yang diketahui adalah jumlah dividennya, terus jumlah lembar sahamnya, maka kita harus cari DPS dulu. Gitu ya. Oke, itu tadi alat ukur yang kedua ya. Yang terakhir adalah DPR. Nah, DPR di sini oke. Ini contohnya perusahaan ya membayar dividen tadi ya 15.120 dan sebagainya, maka kita tentukan DPR-nya. Oke. Nah, untuk menentukan DPR di sini kita cari dulu ya DPS, kita cari dulu EPS. EPS adalah earning per share. Nah, EPS itu dari mana? EPS adalah dari laba si perusahaannya berapa, jumlah lembar sahamnya yang beredar berapa. Nah, berarti di sini jumlah laba yang diperoleh ini ya 92.776.442 dibagi jumlah lembar sahamnya adalah 378 juta. Oke, dihasilkan nilainya adalah 245.440.322.8. Nah, maka DPR ya nilai nominal DPS dibagi dengan EPS. Hasilnya adalah 0,0163%. Nah, DPR ini seringkali dijadikan sebagai variabel dalam penelitian ya. Misalnya menentukan nilai perusahaan, apakah DPR nanti sebagai variabel intervening ataukah sebagai variabel Y yang dipengaruhi, atau bisa jadi DPR juga adalah sebagai variabel X, variabel yang mempengaruhi, gitu ya, di judul-judul tema tentang finance maupun keuangan. Ya, ini tentang kebijakan dividen. Jadi banyaknya mengambil dari DPR. Apakah DPS juga Bu bisa sebagai ukuran pengambilan kebijakan perusahaan? Ini pun bisa, gitu ya, DPR ataupun DPS.
Ada pertanyaan? Silakan. Sebelum masuk ke teori tentang kebijakan dividen. Paham nggak yang saya jelaskan nih? Bingung? Ini bingung ya kalau di online ya. Ini memperhatikan nggak nih? Kalau untuk mengambil data laba bersih, ya itu di mana? Adanya di mana? Data laba bersih perusahaan, itu adanya di mana tuh? Kan ini contohnya udah ada nih. Bu, kalau misalkan nanti ada soal diambil dari laporan keuangan, nah itu ada di mana? Laporan apa? Kalau laba bersih. Laporan laba rugi, Bu. Laporan laba rugi. Nanti ada ya di situ laba bersih atau hanya laba saja gitu ya, atau laba periode tahun berjalan atau laba tahun berjalan. Nah, itu yang pernah saya informasikan. Itu ya kalau mengambil data laporan laba bersih. Kalau jumlah saham yang beredar adanya di mana? Masih ingat nggak? Oke, tetap dalam laporan keuangan, tapi nanti kita cek di bawah ya informasi umum tentang modal. Nah, sebentar ya, saya kan pernah download laporan keuangan kan, Anda kan? Pernah, Bu. Nah ya, carinya, saya share dulu. Oke, kan ini laporan keuangan nih, misalnya Unilever ya. Ini page 5 ya dari sekian. Ya, kalau untuk mengambil data laba rugi, kan tadi ya yang kita dapatkan informasi berapa sih informasi earning after tax-nya gitu yang diketahui gitu ya. Terus Bu, kalau tidak diketahui dari mana gitu ya, maka ya, kalau tidak diketahui bisa kita ambil dari sini untuk labanya dulu. Kenapa? Ini kan untuk menentukan nanti nilai DPR atau DPS-nya gitu ya. Oke. Ini ya. Oh iya ya. Nah, udah. Kemarin Malik sakit ya? Iya, jadi ininya masih ada bekas orang di sini. Tadi saya telepon lagi sakit. Ya, iya. Oke, untuk menentukan earning after tax, ini tuh menentukan EPS nanti untuk DPR-nya. Nah, ambilnya adalah ini. Yang tadi, laba tadi adalah ini. Itu ya. Kok Bu ini Unilever dikit banget gitu ya? Cuma 5 juta. Ini yang pernah saya informasikan. Lihat dulu informasi atasnya dalam apa? Dalam jutaan rupiah. Berarti nanti tolong dikalikan atau ditambahkan nolnya berapa? Nolnya 6. Kenapa saya katakan tolong lihat ini dulu? Khawatir salah ketika jumlah lembar sahamnya itu dalam nominal semuanya, ternyata lembar sahamnya dalam bentuk misalnya ratusan juta gitu ya, laba usahanya misalnya dalam bentuk cuma ini gitu ya, cuma 7 juta sekian gitu. Oh sorry, kok ini laba usaha ya, ini labanya 7 juta sekian gitu. Nah makanya dikhawatirkan ini dibagi jumlah lembar saham akhirnya 0, nah itu salah ya. Jadi tolong cek dulu pada saat di laporan keuangan Anda bahwa labanya di sini dalam 5.364.761, tolong lihat ini. Nah ini ya. Tuh. Karena kalau untuk jumlah lembar saham, nah itu kan nominalnya semua dimasukkan. Kalau untuk dalam laporan keuangan, nah ini terkadang ada
data misalnya dalam gitu, dalam jutaan, dalam ribuan misalnya, atau dalam rupiah. Kalau misalkan ini dalam rupiah gimana Bu? Oh berarti nggak usah dikalikan lagi. Tapi kalau sudah dalam bentuk jutaan rupiah, tolong nanti Anda kalikan 6. Kalau dalam bentuk miliaran berarti dikalikan 9, gitu ya. Oke. Terus kalau untuk melihat misalnya tadi jumlah lembar saham beredar mana Bu gitu ya. Nah, nanti carinya di sini ada di modal. Kalau nggak salah saya pernah informasi ini di kelas juga kan? Nah, sekitar 14 atau 19 ya kalau lihat di sini ya. Jadi laporan keuangannya ini kan masih 2 tuh, masih harus di bawah kita lihat. Kita lihat ya. Ini udah hutang tuh 18, berarti di bawahnya setelah ini. Berarti bukan 19. Karena beda-beda dalam setiap perusahaan. Nah, ini. Nah, kalau di Unilever di tahun 2022 saya download laporan keuangannya. Nah, ini ada modal saham. Ada di laporan keuangan. Terus jumlah lembar saham beredarnya mana? Nah, ini jumlah lembar saham beredarnya. Dia dalam bentuk nominal. Semua dimasukkan. Artinya tadi jumlah yang 5 juta sekian harus dikalikan 6. Atau kalau tadi dalam bentuk jutaan, berarti ini yang dibagi jutaan. Paham nggak nih? Nah, ini yang berarti kita ambilnya itu dibagi angka 5 juta sekian dibagi dengan ini aja. Udah. Ini khawatir salah dalam perhitungan kalau Anda misalkan suruh menghitung berapa besar nilai misalnya EPS-nya gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan ditanya Bu kepemilikannya, baru kepemilikan jumlah saham untuk Unilever-nya sekian, publiknya sedikit aja tuh, cuma sedikit, banyakkan perusahaannya. Ini kalau untuk dalam persen ya ini kepemilikan si PT Unilever-nya besar 85, kalau untuk publik cuma 15% aja. Ya. Oke. Bu kalau misalnya cari perusahaan membagikan dividen atau kita lihat kalau asumsinya tadi perusahaan itu laba itu pasti membagikan dividen, tapi tidak semua perusahaan ketika mendapatkan laba itu akan membagikan dividen. Kenapa? Bisa jadi perusahaan juga pada saat dia laba tidak membagikan dividen karena perusahaan tersebut misalnya mau ada ekspansi gitu ya, perusahaan yang membutuhkan dana atau modal besar. Artinya kan tidak dibagikan dulu keuntungannya kepada investor, tapi lebih ke investasi dulu dalam perusahaannya, gitu ya. Oke. Kalau misalnya lihat dividen, bisa lihat dari mana? Kita lihat bisa di sini cek di arus kas, ya. Sama ini Mas ya, cuci tapi nanti gelasnya kembaliin ke sini ya, kecuali yang itu tuh, yang itu punya lantai 1. Iya itu punya lantai 1. Iya Bu. Iya punya saya itu sama gelas yang ini. Kalau dikira ini mana gitu? Iya. Iya makanya tadi saya telepon. Ya apa-apa. Jadi kita lihat laporan keuangannya dulu ya semua. Nah ini ada arus kas. Nah ini juga bisa dilihat bahwa perusahaan ini akan membayarkan dividennya, gitu ya. Artinya perusahaan Unilever ini akan membagikan dividen kepada investor, gitu ya. Bisa dilihat dari arus kasnya dia sedang di tahun tersebut dia akan membagikan dividen gitu. Oke, nanti cek di nilai arus kasnya ya. Ya. Kita lanjut ya. Ini belum selesai tentang teorinya. Oke, ini
Oke. Nah, ini jadwal pembayaran dividen. Ya. Ada dividen interim, ada dividen final. Tadi saya sudah jelaskan. Kalau dividen interim itu dibayarkan pada saat 1 tahun buku, gitu. Artinya belum habis tahun ini dibayarkan, ya. Oke. Dan tujuannya mengacu untuk kinerja saham di bursanya meningkat. Dividen final ini dibayarkan setelah penutupan buku akhir periode, ya. Tahun 2021 Desember, kita sudah tahu berapa besar laba, maka pada saat rapat umum pemegang saham ini diberikan, ya. Nah, tanggal yang perlu diperhatikan dalam pembagian dividen, yang pertama ini ada tanggal pengumuman, ya. Ini tanggal pengumuman berarti informasi ini diberikan nanti di website dari perusahaan ataupun di idx.co.id bahwa nanti perusahaan Unilever membagikan dividen, itu informasinya. Jadi tanggal resmi pengumuman emiten, ya, dan nanti di situ juga disertakan jadwal-jadwal pembayaran dividennya. Nah, itu yang pertama. Kedua, tanggal cum dividen. Tanggal cum dividen date ini adalah tanggal hari perdagangan saham yang nanti masih melekat. Ini tanggal sekian ini masih melekat. Berarti besoknya sudah tidak lagi. Nah, ini itu namanya adalah tanggal ex dividen. Biasanya hanya selang 1 hari saja. Nah, selanjutnya adalah tanggal pencatatan, ya, atau recordingnya. Nah, ini dicatat siapa saja investor yang berhak untuk mendapatkan dividen, ya. Jadi pencatatan beberapa pendaftar analisis data dan sebagainya. Nah, diinformasikan bahwa investor yang berhak untuk mendapatkan dividen itu siapa saja, gitu ya. Baru terakhir itu adalah tanggal untuk pembayaran. Ya, tanggal pembayaran, jadwal pembayaran. Berarti nanti dalam berupa misalkan cash dividen, berarti cash dividen, atau dalam bentuk stok dividen, berarti dalam bentuk sahamnya, gitu ya. Oke. Nah, ini saya contohkan beberapa informasi tanggal atau jadwal dividen di perusahaan. Nah, ini biasanya selang 1 hari aja tuh, 24 Januari, kumnya X-nya 24 Januari. Nanti informasinya ada tuh, jam berapa akan ditutup dan sebagainya, gitu ya. Nanti didata sampai dengan tanggal 3 Februari, nanti dibayarkan tanggal 4 Maret. Ini contoh jadwal pembagian dividennya. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah teori yang berhubungan dengan kebijakan dividen. Ini agak sedikit sulit analisis, tapi nanti saya contohkan, gitu ya, dengan mungkin bahasa saya jelaskan dulu nanti bahasa teorinya seperti apa, gitu ya. Oke. Untuk dividen, ya, kebijakan dividen di sini ada namanya adalah teori dari MM. Jadi menjelaskan bahwa dividen itu dianggap tidak relevan. Mengapa tidak relevan? Nah, dari Modiglia dan Miller menjelaskan bahwa kebijakan dividen ini tidak ada dampaknya atau tidak ada pengaruhnya terhadap harga saham perusahaan. Jadi harga saham perusahaan itu bukan dilihat dari bentuk besar dividen yang diberikan, ya. Nah, karena menurut teori ini nilai perusahaan itu bukan berdasarkan besar dividennya, tetapi adalah ditentukan oleh kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Jadi bukan pembagian dividennya, tapi menjelaskan bahwa nilai perusahaan atau harga saham perusahaan bisa naik ataupun turun ini dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, gitu ya, kemampuan potensi perusahaan untuk menghasilkan laba, bukan pada saat membagikan dividen. Jadi itu teori menurut MM di sini. Jadi nggak berpengaruh nih mau nilai dividennya besar, mau dividen kecil, gitu ya. Ini nggak akan mempengaruhi harga saham, tapi justru harga saham dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk bisa menghasilkan laba. Artinya ini teori untuk dividen nggak relevan, gitu ya. Nah, berbeda, gitu ya, dengan
teori bird in the hand ya, atau menjelaskan tentang dari teori dari Littner gitu ya. Nah ini ternyata investor itu tetap menyukai yang namanya adalah dividen tinggi, karena pada saat perusahaan menghasilkan laba gitu ya, nah investor kan pasti mengharapkan dividennya juga akan tinggi. Pendapatannya tinggi, dividen juga harus tinggi gitu. Kenapa? Karena kita menganalisis tentang resiko ketidakpastian yang akan kita terima, gitu ya. Nah, sehingga mengharapkan kalau pendapatannya naik suatu perusahaan, dia mengharapkan dividen yang tinggi juga yang diberikan kepada investor. Nah, itu pasti akan dampaknya akan mempengaruhi dari harga saham, gitu. Atau banyaknya investor itu atau dividen ini sangat menarik investor, apalagi investor diberikan nilai dividen yang tinggi, gitu ya. Karena kalau misalnya tidak diberikan dividen tinggi pada saat pendapatannya tinggi, gitu ya, bisa jadi suatu saat, gitu ya, kita tidak akan ada risiko perusahaan turun, kita nggak akan diberikan dividen kembali, gitu ya. Nah ini yang dijelaskan oleh teori dari Littner. Oke, sehingga peningkatan dividen ini akan mempengaruhi atau meningkatkan harga saham. Dua itu jelas nggak perbedaannya tuh? Mungkin kalau baca teori agak bingung gitu ya, tapi menjelaskan supaya simpel lah, supaya bisa dipahami. Tapi kalau yang irrelevan itu, berarti teori yang menjelaskan bahwa dividen itu nggak relevan ya, kebijakannya tidak relevan, dan ini tidak akan berpengaruh terhadap perubahan harga saham. Berbeda dengan teori dari Littner, benar nggak? Ini sunyi dan sepi, iya tuh nggak nih? Iya Bu. Iya Bu. Mau dijelaskan kira-kira perbedaannya apa tuh? Ya, Bu. Sini aja, dibalik aja nih, ada pakai tisu biar nggak ini, bawahnya, biar ya. Apa perbedaannya tuh? Tadi satu, kalau dari irrelevan kan tidak relevan, artinya harga saham itu tidak dipengaruhi dari besarnya dividen. Karena kalau teori MM menjelaskan bahwa untuk peningkatan nilai perusahaan ataupun harga saham itu bukan dari besar dividen, tetapi lebih ke kemampuan perusahaan dalam menghasilkan nilai labanya. Gitu. Gitu ya. Oke, sehingga ini nggak relevan nih tentang kebijakan dividen. Tapi sebetulnya dasarnya teori asumsinya yang digunakan, kenapa MM menjelaskan seperti itu? Karena dijelaskan di sini dianggapnya pasar modal, pasar bursa efek gitu ya di dunia atau pasar modal itu harus sempurna. Jadi semua investor itu mengetahui semua informasi yang ada diberikan oleh pasar modal tersebut. Okay. Terus selanjutnya asumsinya keduanya nih ya nggak ada pajak gitu ya. Nah, kalau ada pajak kan bisa berbeda. Tapi ini asumsinya adalah tidak ada pajak. Yang ketiga, ini ada kebijakan investasinya, perusahaan juga tidak berubah. Tuh mereka menjelaskan tentang teori dari irrelevan karena ada asumsi yang digunakan. Gitu ya. Berbeda dengan teori dari Littner tentang warnanya pengen hijau. Mau temenan sama gue nggak kalau gue pakai hijau? Ulangi. Itu Bu Enis ngetik. Apa? Saya suruh masuk lagi nanti. Saya suruh masuk lagi. Udah sih kan lagi ini. Kita lanjut minggu depan aja ya. Asik.